warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika, tepatnya pada materi gelombang. Nah, jadi gelombang itu sendiri adalah gelombang terjadi karena adanya getaran yang merambat. Jadi penyebab terjadinya gelombang adalah karena adanya getaran yang merambat. Nah, gelombang itu bisa dikategorikan ke dalam bermacam kategori. Nah, kalau misalnya kita lihat dari mediumnya, gelombang itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik adalah gelombang yang harus ada medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik tidak harus. Jadi dia boleh ada, boleh enggak. Sedangkan gelombang mekanik dia itu baru bisa merambat kalau ada medium. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang bisa merambat ada atau tidak ada medium. Nah, contoh dari gelombang mekanik itu sendiri adalah contohnya gelombang bunyi. Nah, sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, contohnya itu adalah gelombang cahaya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya gelombang itu berdasarkan arah getar. Kalau berdasarkan arah getar, gelombang juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya gelombang transversal. Nah, yang kedua ada namanya longitudinal. Apa bedanya gelombang transversal dengan gelombang longitudinal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambat. Nah, sedangkan gelombang longitudinal, gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada arah rambat dan arah getar. Kalau gelombang transversal, arah getar sama arah rambatnya saling tegak lurus, sedangkan kalau gelombang longitudinal, arah rambat dan arah getarnya saling sejajar. Nah, untuk contoh dari gelombang transversal itu sendiri adalah contohnya adalah gelombang tali. Nah, sedangkan untuk gelombang longitudinal contohnya adalah pada gelombang bunyi atau pada pegas. Kemudian berdasarkan amplitudonya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya gelombang berjalan. Nah, karena ada yang berjalan berarti ada yang diam. Nah, kalau diam namanya stasioner. Jadi kalau gelombang berjalan berarti dia itu membawa materi dan terjadi perpindahan. Nah, sedangkan gelombang diam atau gelombang stasioner dia membawa materi tetapi tidak terjadi perpindahan. Berarti dia balik lagi ke titik semula materinya. Jadi perbedaannya itu adalah satu terjadi perpindahan, yang kedua tidak terjadi perpindahan. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari gelombang. Jadi berdasarkan arah rambatnya, gelombang dibagi menjadi dua. Berarti yang pertama ada gelombang transversal dan yang kedua ada gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Jadi kita gambar gelombangnya dulu. Bentuk gelombang transversal ada bukit dan ada lembah. Sedangkan untuk gelombang longitudinal adalah yaitu ada rapatan, ada renggangan. Nah, jadi ini disebut dengan bukit gelombang, ini disebut dengan lembah gelombang. Nah, ini disebut dengan rapatan pada gelombang longitudinal, sedangkan ini disebut dengan renggangan. Nah,
Satu panjang gelombang pada gelombang transversal itu satu lambda sama dengan satu bukit dan satu lembah. Sedangkan pada gelombang longitudinal, satu lambda atau satu panjang gelombang itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Sekarang coba kita lihat ke gelombang transversal. Nah, pada saat dia berjalan, katakanlah dia mulai dari titik O, kemudian di sini ada titik A, kemudian selanjutnya ada titik B. Nah, pada saat dari O mau ke titik A, dia berjalan, kemudian dari A ke B jika dia juga berjalan, artinya dia itu merambat partikel-partikelnya di situ. Yang ini disebut dengan amplitudo. Ini juga amplitudo. Selanjutnya kita masuk ke persamaan umum gelombang. Oke, yang A, gelombang berjalan. Gelombang berjalan. Nah, gelombang berjalan contohnya itu adalah gelombang air atau gelombang kali. Nah, sekarang kita anggap ini adalah gelombang kali. Nah, persamaan umum dari gelombang adalah Y sama dengan A sin omega T. Atau ini adalah persamaan umum dari getaran ya. Ini getaran. Persamaan umum. Nah, kalau untuk gelombang, bagaimana persamaan umumnya? Kita turunkan dari persamaan umum dari getaran. Nah, karena gelombang adalah getaran yang merambat, berarti persamaan getaran Y sama dengan A sin omega T, karena udah berjalan berarti di situ udah ada kecepatannya. Nah, berarti omega T plus minus Kx. Nah, di situ berarti ada plus minus. Di sini juga ada plus minus. Nah, kapan kita pakai plus minus? Ketika dia yang di A. Nah, di A berarti kapan kita gunakan plus? Ketika gelombangnya itu merambatnya mulainya dari atas. Kapan kita pakai minus? Ketika gelombangnya itu mulainya dari bawah. Nah, sedangkan kapan kita pakai plus? Ketika di Kx, ketika dia mulai merambatnya ke kiri. Kapan kita pakai minus? Ketika merambatnya ke kanan. Nah, berarti di situ ada nilai omega dan ada nilai K. Nah, di mana omega itu adalah kecepatan sudut, di mana nilai omega sama dengan kecepatan sudut. Nilainya itu 2pi f atau 2pi per t, sedangkan nilai K adalah 2pi per lambda. Ini adalah nilai omega, sedangkan ini adalah nilai K. Nah, sekarang persamaan itu kita substitusikan ke persamaan gelombang. Jadinya persamaan umum gelombang adalah Y sama dengan plus minus A sin omega T-nya kita ganti menjadi 2pi f t plus minus 2pi x per lambda. Jadi persamaannya Y sama dengan plus minus A sin 2pi ft plus minus x per lambda. Ini adalah persamaan umum dari gelombang. Di mana nilai Y itu adalah simpangan gelombang, A adalah amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang adalah simpangan maksimum dari gelombang. Nah, sedangkan F itu adalah frekuensi gelombang, T adalah periode, lambda adalah panjang gelombang. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama. Sebuah gelombang berjalan memenuhi persamaan. Oke, kita langsung buat diketahuinya aja. Diketahui persamaannya
Y sama dengan 0,2 sin 0,4 pi dalam kurung 60T kurang X. Dengan X dan Y dalam sentimeter. Berarti X dan Y dalam sentimeter, sedangkan T-nya dalam second. T dalam second. Yang menjadi pertanyaan adalah ditanya yang A arah lambatnya kemana? Yang B amplitudo gelombang, berarti amplitudo itu lambangnya A. Yang C frekuensi gelombang, frekuensi. Yang D panjang gelombang, sedangkan yang E adalah cepat lambat. Sekarang kita jawab. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita harus ubah dulu persamaan ini ke dalam bentuk persamaan umum gelombang. Berarti Y sama dengan sin omega D plus minus Kx. Berarti persamaan ini kita ubah menjadi sekarang Y sama dengan 0,2 sin 0,4 kita kali ke dalam, berarti 0,4 kali 60 sama dengan 24 IP kurang 0,4 pi X. Nah, sekarang dari persamaan ini kita sudah bisa menentukan yang mana A-nya, yang mana omeganya, dan yang mana K-nya. Nah, untuk nilai A sudah jelas sekali, berarti di sini adalah mewakili nilai A, sedangkan 24 pi itu yang dekat dengan T, itu mewakili omega, sedangkan 0,4 pi yang berdampingan dengan X mewakili K. Nah, dari sini bisa kita uraikan. Yang pertama yang ditanya adalah arah lambat. Berarti dari soal kita udah bisa lihat arah lambatnya. Nah, di soal di situ ada tanda negatif. Berarti ini menunjukkan bahwa tanda negatif ini menunjukkan bahwa dia itu merambatnya itu ke kanan. Berarti jawaban yang pertama arah lambatnya kanan. Nah, yang kedua yang ditanya adalah amplitudo. Nah, nilai amplitudo itu yang dekat dengan sin. Berarti dari formulanya kita bisa lihat nilai amplitudonya itu adalah 0,2. Berarti nilai amplitudo itu 0,2. Nah, karena Y dan X itu dalam senti, berarti nilai amplitudo itu adalah sama dengan nilai Y, berarti 0,2 cm. Nah, sedangkan nilai F itu bisa kita lihat dari omega. Nilai F bisa kita lihat dari omega. Di mana nilai omega sama dengan 2πf. Nilai omega di persamaan kita itu adalah 24 pi sama dengan 2πf. Berarti nilai F sama dengan pi-nya kita coret. Nah, berarti 24 bagi 2, berarti sama dengan 12 Hz. Berarti nilai frekuensi di sini adalah 12 Hz. Nah, sedangkan yang D yang ditanya adalah lambdanya atau panjang gelombang. Nah, panjang gelombang itu diwakili oleh si K. Berarti nilai K sama dengan 2 pi per lambda. Nah, nilai K di persamaan kita adalah 0,4 pi sama dengan 2 pi per lambda. Pi-nya kita coret. Berarti sekarang nilai lambda sama dengan 2 dibagi dengan 0,4. Jadinya 5. Nah, 5 cm. Berarti nilai lambda sama dengan 5 cm. Nah, yang terakhir yang ditanya adalah cepat rambat. Nah, cepat rambat berarti yang terakhir yang ditanya adalah nilai V. V itu adalah lambda kali F. Cepat rambat itu adalah lambda kali F. Nah, berarti nilai V sekarang sama dengan lambdanya 5 cm kali 12 Hz.
jadinya 60 cm per second. Atau bisa kita gunakan cara lain di mana nilai V sama dengan nilai omega per K. Ini adalah nilai V. Jadi boleh kita gunakan lambda kali F atau omega per K. Jadi kalau omega per K lebih gampang. Nah, caranya seperti apa? Tinggal kita bandingin aja nilai omeganya berapa, nilai K-nya berapa. Berarti 24 per 0,4. Nah, jadi sama dengan 60 cm per second. Hasil keduanya sama. Jadi nilai V sama dengan 60 cm per second. Atau mau kita ubah ke dalam meter, jadinya 0,6 meter per second. Oke, next. Sekarang kita lanjut ke yang B, gelombang stasioner. Berarti B sekarang gelombang stasioner. Nah, gelombang stasioner, nama lain dari gelombang stasioner itu adalah gelombang diam, atau boleh gelombang diam boleh, atau gelombang tegak. Nah, gelombang stasioner ini terjadi karena ada interferensi dua buah gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensi sama, tetapi arah gerak mereka berlawanan. Jadi gelombang stasioner adalah gelombang hasil interferensi. Berarti dia itu hasil interferensi atau perpaduan dua gelombang. Nah, perpaduan dua gelombang yang memiliki amplitudo dan frekuensinya sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, gelombang stasioner dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ujung bebas. Berarti kalau ujung bebas, yang ujungnya itu bebas. Kalau misalnya kita ikat seutas tali, tali yang pada ikatan itu bisa bergerak bebas atau bisa naik turun lah. Kalau misalnya kita gambar, di sini ujungnya kita ikat. Nah, jadi kalau misalnya ada gelombang ujung bebas, dia itu naik turun gelombangnya. Kita ikat nih, bebas. Oke, berarti kalau bebas, berarti dia pada saat kita getarkan, dia itu naik turun. Nah, contoh misalnya ada gelombang pertama, ada gelombang datang, kemudian karena dia diikat ujungnya bebas, berarti kan bisa naik turun. Kemudian bisa dipantulkan, ada gelombang pantul di sini. Nah, ada gelombang pantul. Yang ini gelombang pantul, sedangkan ini adalah gelombang datang. Nah, jadi perpaduan antara gelombang datang dengan gelombang pantul inilah yang disebut dengan gelombang stasioner. Artinya apa di sini? Materi yang dibawa oleh si gelombang ini tidak ikut berpindah, yaitu akan kembali lagi ke titik semula di sini. Nah, untuk persamaan umum gelombang stasioner ujung bebas itu sama dengan Y, simpangannya sama dengan 2A cos KX kali sin omega T. Ini untuk persamaan simpangannya. Sedangkan untuk amplitudonya, nilai amplitudo sama dengan 2A cos KX. Nah, jadi pada saat udah terjadi gelombang stasioner ini, dia itu akan terbentuk perut dan simpul. Nah, perut itu adalah titik puncak. Berarti di sini ini namanya perut, sedangkan di sini namanya simpul. Jadi pada gambar kita ada bermacam perut dan ada beberapa perut dan ada beberapa simpul. Nah, simpul 1 dihitung dari ujung pantulnya. Nah, ujung pantulnya berarti di sini simpul 1, di sini simpul 1, di sini berarti simpul 2, di sini simpul 3, di sini simpul 4. Nah, untuk perut sama juga seperti simpul, dihitung dari ujung pantulnya. Berarti di sini ada perut 1, di sini ada perut 2, di sini ada perut 3, di sini ada perut 4. Nah, untuk jarak perut dan jarak simpul bisa kita gunakan persamaan. Kalau simpul, berarti simpul ke N tambah 1 dari ujung bebas adalah nilai X
N tambah 1, N tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 dikali dengan 1/4 lambda, di mana nilai N mulai dari 0, 1, dan seterusnya. Sedangkan untuk perutnya, perut ke N tambah 1, jadi berarti Xn tambah 1 sama dengan 2N dikali 1/4 lambda, di mana N dimulai dari 0,1 dan seterusnya. Ini adalah untuk simpul, sedangkan ini adalah untuk perut. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang kedua. Kalau udah ada ujung bebas, berarti sekarang kita masuk ke yang kedua, ujung terikat. Berarti kalau ujung terikat, di simpangannya itu di ujungnya itu terikat. Kalau misalnya kita gambar, ini gelombangnya, di sini berarti diikat. Kita gambar gelombang datangnya, ini ada gelombang datangnya, kemudian di sini dipantulkan kembali, Nah, di sini ujungnya itu nih, ujungnya terikat. Kalau tadi ujungnya bebas. Nah, karena udah ada perpaduan antara gelombang datang, ini namanya gelombang datang, dan ini adalah namanya gelombang pantul, berarti di situ udah terbentuk perut dan simpul. Nah, sama halnya dengan ujung bebas, untuk perut dan simpul dihitung dari ujungnya. Jadi ini dinamakan dengan simpul 1, ini simpul 2, berarti ini simpul 3, ini simpul 4, ini berarti perut 1, ini perut 2, ini perut 3. Nah, jadi untuk menghitung letak perut dan letak simpul pada masing-masing tempat adalah, kalau misalnya untuk simpul ujung pertama, simpul yang pertama, berarti simpul yang pertama, simpul, letak simpulnya, simpul N tambah 1-nya itu nilainya adalah X N tambah 1 sama dengan 2N kali 1/4 lambda. Sedangkan untuk perutnya, perut N tambah 1 itu adalah X N tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Berarti dia kebalikan dari ujung bebas. Sedangkan nilai perut adalah 2N tambah 1 kali 1/4 lambda. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ujung terikat. Contoh soal. Nah, kita ambil contoh soal yang ujung terikat ya. Nah, ada seutas tali, kita buat diketahuinya aja. Diketahui, ada seutas tali yang panjangnya 116 cm. Berarti diketahui L-nya sama dengan 116 cm. Dan salah satu ujungnya digetarkan naik turun. Nah, berarti salah satu ujungnya digetarkan naik turun, sedangkan ujung lainnya terikat. Kemudian frekuensinya adalah 1/6 Hz. Berarti nilai F sama dengan 1/6 Hz, dan amplitudonya A sama dengan 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang menjalar pada tali dengan kecepatan 8 meter per second. Berarti V-nya 8 meter per second. Yang ditanya adalah tentukan amplitudo gelombang hasil perpaduan interferensi di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal. Berarti yang ditanya adalah nilai amplitudo. Yang ditanya A, nilai amplitudo ketika nilai X-nya itu adalah 108 cm. Yang B, letak perut ketiga dan simpul keempat dari titik asal getaran. Letak simpul perut ketiga, berarti yang B, perut ketiga dan simpul keempat dari asal. Sekarang kita jawab, kita buat penyelesaiannya dulu. Nah, penyelesaiannya kita lihat yang A. Nah, untuk menentukan amplitudo gelombang dengan persamaan amplitudo gelombang untuk gelombang stasioner,
pada ujung terikat, itu amplitudonya adalah, oke tadi kayaknya miss ya. Oke, persamaan umum dari gelombang stasioner ujung terikat adalah Y sama dengan 2A sin Kx cos omega t. Sedangkan nilai amplitudonya adalah 2A sin Kx. Nah, kita kembali lagi ke soal. Yang ditanya yang A adalah amplitudonya. Nah, nilai amplitudo adalah yang A, amplitudo A sama dengan 2A sin Kx. Berarti 2A sin Kx. 2A sin Kx. Nah, di mana nilai K adalah 2pi per lambda. Berarti nilai K ini adalah 2pi per lambda. Berarti kita untuk menghitung nilai A, kita butuh nilai lambda. Nah, nilai lambda ini bisa kita dapat dari kecepatan itu tadi. Di mana nilai V sama dengan lambda kali F. Berarti kalau ditanya lambda, berarti V per F sama dengan nilai V-nya adalah 8, sedangkan nilai F-nya itu adalah 1/6. Jadilah sekarang nilai lambdanya adalah 48 meter. Nilai lambdanya udah ada, sekarang kita masukin ke persamaannya. Nah, ke persamaan sehingga menjadi A sama dengan 2A sin Kx atau sama dengan 2A sin K itu berarti 2pi per lambda kali X. Nah, sekarang tinggal kita masukin nilai-nilai yang udah ada. Berarti 2 kali A-nya adalah 10 kali sin 2pi per lambdanya adalah 48, sedangkan nilai X-nya itu adalah 108. X-nya itu 108. Kalau misalnya kita gambar tali nih. Kita gambar tali, ini talinya, panjang tali pertama adalah 116. Ini panjang talinya 116 cm. Yang ditanya adalah ini ujungnya nih. Ini ujungnya diikat. Ini sumber getaran. Ujung, ini sumbernya. Nah, yang ditanya adalah nilai amplitudo ketika nilai X-nya itu 108 dari asal getaran. Berarti asalnya kan dari sumber ke ujung jaraknya 16. Berarti dari sumber ke titik kira-kira 108. Berarti kira-kira di sini. Ini jaraknya 108 cm. Berarti sisanya adalah X-nya adalah ya 8 cm. Sisanya adalah 8 cm. Berarti sekarang kita masukin nilai X di sini adalah 8. Berarti sekarang 2 kali 10 berarti 20 sin di jadinya di sini 6. Berarti dengan kata lain sin 1/3 pi. Berarti sama dengan 20 sin 1/3 pi itu adalah sin dari 60. Sin dari 60 adalah setengah akar 3. Jadi nilai amplitudo adalah 10 akar 3 cm. Nilai amplitudo ketika berjarak 108 cm dari titik asal, nilainya adalah 110 akar 3 cm. Ini adalah nilai amplitudo. Next, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, berarti yang B. Yang B yang ditanya adalah perut ketiga. Perut ketiga. Nah, perut ketiga adalah rumus perut untuk ujung terikat adalah X N tambah 1 sama dengan 2N tambah 1/4 kali lambda. Berarti sama dengan perut ketiga. Berarti kalau perut ketiga N-nya itu 2 karena N-nya itu dimulai dari 0. Berarti 2 kali 2 tambah 1/4 kali lambda. Lambdanya itu adalah 48. Berarti sama dengan 60 cm. 60 cm. Nah, yang ditanya dari asal. Nah, perut itu dihitung dari ujung. Rumus ini dihitung dari ujung. Berarti kalau dari asal ya kita kurangkan aja. Berarti letak perutnya sekarang, letak perut dari asal
itu adalah 116 cm kurang 60 cm. Jadinya 56 cm ini adalah perutnya. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya simpul, berarti simpul pada simpul keempat. Rumus simpul berarti xn tambah 1 sama dengan 2n dikali seperempat lambda. Berarti simpul keempat berarti n-nya 3. 2 kali 3 kali seperempat kali 48 sama dengan 72 cm. Nah, karena yang ditanya letak perut dari asal, berarti letak simpul sekarang. Kalau tadi perut, sekarang simpul. Letak simpul asal, jadinya sekarang 116 cm kurang 72 cm sama dengan 44 cm. Ini adalah letak dari simpul. Oke, jadi untuk pembelajaran tentang gelombang cukup sampai di sini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.